Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, bab 8 tentang merancang dan mengelola proses layanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trisiska Wastaningrum, NIM B11 2018 04898. Lalu ada Imania Ramah Fitri, B11 2018 04893, dan terakhir ada Toto Saroni, B11 2018 05267. Selanjutnya, di bab 8 ini ada 5 materi, yaitu antara lain 1. Diagram aliran proses layanan pelanggan, 2. Layanan cetak biru untuk menciptakan pelanggan berharga dan operasi produktif, 3. Desain ulang proses layanan, 4. Pelanggan sebagai produser, 5. Teknologi layanan mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang teknologi layanan mandiri. Teknologi layanan mandiri atau biasa disebut SST, Self-Service Technologies, adalah bentuk akhir dari keterlibatan pelanggan di mana pelanggan melakukan aktivitas tertentu menggunakan fasilitas atau sistem yang disediakan oleh pemasok layanan. Di masa revolusi seperti ini, perkembangan teknologi sangat memicu transformasi dalam semua bidang. Hal ini kemudian menimbulkan fenomena tentang e-lifestyle, yaitu mulai dari email, e-banking, e-shopping, e-commerce, dan lain-lain. Di sisi lain, layanan ini memberikan banyak faktor, antara lain 1. Upaya dan waktu dan upaya pelanggan menggantikan waktu dan upaya karyawan. 2. Layanan berbasis informasi sangat cocok untuk SST. Terakhir ada digunakan di kedua layanan tambahan seperti dan tambahan pengiriman produk inti. Selanjutnya, banyak perusahaan organisasi pemerintah berusaha mengalihkan pelanggan dari kontak karyawan ke layanan mandiri berbasis internet. Keuntungannya penghematan waktu dan biaya, 2. Lebih fleksibel, 3. Kenyamanan lokasi, mungkin banyak ATM terdekat, 3. Kontrol yang lebih besar atas pemberian langsung, terakhir ada tingkat penyesuaian yang dirasakan tinggi. Selain ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya antara lain kecemasan dan stres yang dialami pelanggan yang tidak nyaman menggunakannya, karena ada beberapa orang yang masih kurang memahami tentang cara penggunaan teknologi modern seperti melakukan transaksi online di e-banking atau ATM dan lain-lain. Terakhir, beberapa melihat pertemuan layanan sebagai pengalaman sosial dan lebih suka berurusan dengan orang-orang langsung. Beberapa orang juga lebih suka bertemu langsung karena lebih bebas bertanya atau konsultasi langsung dengan karyawan mungkin dirasa lebih nyaman dan lebih bebas. Selanjutnya akan dibahas oleh Imaniar. Selanjutnya, aspek SST yang menyenangkan dan mengganggu pelanggan. Di sini ada alasan orang menyukai SST. 1. Mesin SST berlokasi nyaman dan dapat diakses 24 jam per 7 hari. Seringkali sedekat komputer terdekat. 2. Memperoleh informasi rinci dan menyelesaikan transaksi dapat dilakukan lebih cepat daripada melalui tatap muka atau kontak telepon. Alasan orang tidak suka SST. 1. SST gagal, sistem mati, nomor PIN tidak diterima, dan lain-lain. 2. Pelanggan sendiri membuat kesalahan lupa kata sandi, tidak memberikan informasi seperti yang diminta, hanya menekan tombol yang salah. Menguji SST pada perusahaan. Apakah SST bekerja dengan andal? Perusahaan harus memastikan bahwa SST dapat diandalkan dan mudah digunakan. Apakah SST lebih baik daripada alternatif interpersonal? Pelanggan akan tetap menggunakan metode konvensional jika SST tidak memberikan manfaat bagi mereka. Sistem apa yang ada untuk memulihkan? Selalu disediakan sistem, struktur, dan teknologi yang akan memungkinkan pemulihan layanan yang cepat saat terjadi kegagalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Toto. Selanjutnya mengelola keengganan pelanggan untuk berubah.
Yang pertama, meningkatkan tingkat partisipasi pelanggan dalam satu layanan yang bisa jadi sulit. Kedua, komunikasi pemasaran yang akan digunakan untuk satu, siapkan pelanggan untuk berubah. Dua, jelaskan alasan dan manfaatnya. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan pelanggan secara berbeda di masa depan. Next. Teknologi layanan basis layanan mandiri untuk kasus m-banking. M-banking sebagai implementasi SSTS merupakan dunia baru bagi sektor perbankingan yang akan terus berorientasi sehingga menuntut adanya administrasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah yang kemudian disebut sebagai nilai penyebaran konsumen. Oleh karena itu, keterbatasan inovasi layanan m-banking sebagai bentuk teknologi berbasis layanan mandiri sangat ditentukan oleh perusahaan, oleh pemahaman m-banking oleh karyawan bank dan nasabah, sehingga prevensi dari keduanya menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan. Teknologi melalui aplikasi SST merupakan peningkatan kualitas layanan, meski di sisi lain memicu terjadinya isolasi karena interaksi interpersonal atau face-to-face semakin berkurang karena diganti oleh layanan elektronik e-service yang memberikan kemudahan bagi nasabah. Perkembangan teknologi dan perubahan yang dimanfaatkan sektor perubahan baik melalui m-banking secara umum semestinya bisa memberikan manfaat terbesar bagi nasabah, terutama salah satunya mengurangi antrian panjang di semua gerai bank, dan hal ini tentu membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu layanan perbankan dipacu oleh optimal agar antrian untuk transaksi di gerai perbankan semakin kecil, kecuali untuk transaksi sektor tunai. Kemudian bentuk transaksi secara langsung atau face to face ke bentuk transaksi tidak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.